Fredrik Silaban, arsitek di balik bangunan ikonik Indonesia. Horas! Dengan BK, siapa sih di sini yang tidak terpukau kemegahan Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat? Di balik kemegahannya, ada campur tangan orang Batak dalam perancangannya loh. Dialah Fredrik Silaban, seorang Batak Toba yang dipercaya Presiden Soekarno sebagai perancang Masjid Istiqlal. Fredrik Silaban adalah seorang arsitek Indonesia yang namanya harum dalam sejarah arsitektur tanah air. Lahir pada 16 Desember 1912 di Bonandolok, Tapanuli, Sumatera Utara. Fredrik Silaban dikenal sebagai sosok di balik beberapa bangunan ikonik yang menjadi kebanggaan Indonesia. Seperti apa sih kiprah Fredrik Silaban di dunia arsitektur Indonesia? Yuk kita intip bersama. Pendidikan dan karir Fredrik Silaban. Pada tahun 1931, Fredrik Silaban mengemban studinya di Koningin Wilhelmina School di Batavia, atau kini setingkat Sekolah Teknik Menengah atau STM. Usai menuntaskan pendidikannya di tanah air, Fredrik melanjutkan studinya ke Belanda selama 1949 hingga 1950. Seiring dengan berjalannya waktu, nama Fredrik Silaban semakin dikenal dengan berbagai karya besarnya di dunia arsitektur. Beberapa hasil karyanya menjadi simbol kebanggaan bagi daerah tersebut. Fredrik Silaban juga punya peranan besar loh dalam pembentukan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI. Karya-karya monumental Fredrik Silaban. Nama Silaban semakin dikenal luas setelah ia terlibat dalam proyek-proyek besar pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beberapa karya monumental yang dirancang olehnya antara lain Gedung Universitas HKBP Nomensen Medan di tahun 1982, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta di tahun 1962, Istora Gelora Bung Karno Jakarta di tahun 1961, Rumah Ali Hong Bogor di tahun 1968, Monumen Pembebasan Irian Barat Jakarta di tahun 1963, Markas TNI Angkatan Udara Jakarta di tahun 1962, Gedung Pola Jakarta di tahun 1962, Gedung BNI 1946 Medan di tahun 1962, Monumen Nasional atau Tugu Monas Jakarta di tahun 1960, Gedung BNI 1946 Jakarta pada tahun 1960, Gedung BLLD Bank Indonesia Jalan Kebon Sirih Jakarta di tahun 1960, Kantor Pusat Bank Indonesia Jalan Tamrin Jakarta di tahun 1958, Rumah Pribadi Fredrik Silaban Bogor di tahun 1958, Masjid Istiqlal Jakarta di tahun 1954. Dari karya-karyanya tersebut, terdapat salah satu cerita yang menarik, yaitu saat pembangunan Masjid Istiqlal. Sebagai seorang Kristiani, Fredrik mengalami pergulatan batin ketika hendak mengikuti sayembara arsitek Masjid Istiqlal. Bagaimana tidak, Fredrik merupakan seorang Kristen Protestan berdarah Batak Toba, bahkan ayahnya berprofesi sebagai pendeta. Menurut putranya, Panugu Silaban, ayahnya sempat meminta izin ke Presiden Soekarno sebelum mengikuti sayembara. Saat itu, Presiden Soekarno mengusulkan agar Fredrik memakai nama samaran, lantaran agar dirinya dapat terpilih. Mengingat statusnya beragama Kristen Protestan, dicintai Soekarno, disingkirkan Soeharto. Karena kedekatannya dengan Soekarno, nama Fredrik Silaban disingkirkan pada zaman Orde Baru berkuasa. Berdasarkan buku Silaban, dalam fase hidup terakhirnya, Fredrik Silaban tidak mendapat pekerjaan dan penghasilan yang cukup. Bahkan, upah pensiunnya tidak sampai untuk menghidupi keluarganya yang besar. Karena kondisi kesehatan yang menurun, Fredrik Silaban tutup usia pada 14 Mei 1984 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada usia 72 tahun. Meskipun telah tiada, namun karya-karyanya tetap hidup dan menjadi warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Fredrik Silaban adalah sosok yang menginspirasi. Keberhasilannya dapat menciptakan karya-karya monumental membuktikan bahwa orang Batak mampu bersaing di tingkat internasional. Warisan yang ditinggalkannya akan terus menginspirasi generasi muda Batak untuk terus berkarya dan berkreasi.